Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, semoga kita semua sehat selalu ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang nilai mutlak. Minggu lalu kita sudah belajar nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah suatu bilangan yang dapat kita jadikan sebuah bilangan yang positif, dan bilangan itu harus positif. Kalau misalnya dia bentuknya positif, maka memang sudah dijadikan positif. Bagaimana kalau misalnya bentuk bilangannya negatif? Maka harus kita positifkan, dan inilah termasuk dalam nilai mutlak. Dalam nilai mutlak, bentuk umumnya itu sama dengan fx, itu mempunyai nilai k, dan yang satu lagi adalah minus k. Oke, ini bentuk umumnya. Jadi, bagaimana contoh langsung nilai mutlak? Kita langsung aja masuk contohnya. Ini dibaca nilai mutlak. Mutlak 8 itu sama dengan 8. Ingat, nilai mutlak adalah itu wajib nilainya itu adalah bilangan yang positif. Gitu aja. Selanjutnya gimana? Ini tanda mutlak ya, Nak. Jadi mutlak 12. Jadi mutlak 12 itu nilainya berapa? Ya 12. Mutlak 100 nilainya berapa? 100. Bagaimana dengan mutlak 50? Ya nilainya hasilnya 50. Intinya kalau nilai mutlak itu harus nilainya positif. Nah, bagaimana selanjutnya contohnya seperti ini? Mutlak minus 25. Oke, ini kan minus. Nah, maka harus kita jadikan positif. Bagaimana caranya harus dijadikan nilai positif dalam nilai mutlak? Kalikan minus. Minus kali minus positif. Ingat ya, positif dikali negatif hasilnya negatif. Kalau negatif dikali negatif maka hasilnya positif. Bagaimana negatif dikali positif? Maka hasilnya negatif. Oke, jadi ini negatif dikali negatif maka hasilnya positif. Minus dikali minus 25, min kali min positif, berarti positif 25. Nah, maka nilainya ini menjadi nilai positif kan, dan termasuklah ke dalam nilai mutlak. Oke, bagaimana dia mutlak minus 7? Nah, ini minus. Bagaimana bisa jadikan positif? Maka dikali minus. Minus dikali minus sama dengan positif, berarti positif 7. Oke, jadi kalau misalnya seperti ini, mutlak minus 10, maka nilainya berapa? Nah, kalau bisa langsung diisi. Oke, kalau paham ya anak ibu. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Perhatikan. Misalnya mutlak 2x dikurang 5 itu sama dengan nilainya 7. Ingat, dalam mutlak itu ada pembagiannya dalam bentuk positif dan yang satu lagi dia bentuk yang negatif. Oke, paham ya? Jadi seperti ini. Dalam mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7. Nah, ini ada 2. Perhatikan, ini 2x kurang 5 itu sama dengan 7. Nah, ini dalam bentuk yang positif. Perhatikan. Jadi 2x kurang 5 itu sama dengan 7. Ini dalam bentuk 7-nya positif. Selanjutnya yang kedua, 2x kurang 5 sama dengan minus 7. Ini dalam bentuk positif 7 dan ini dalam bentuk minus 7. Jadi bedanya itu. Cuma ada 2 pengerjaan ya, Nak. Oke, ini yang positif 7. Perhatikan, 2x kurang 5 sama dengan 7. Oke, kita mau cari nilai x-nya ini. Bagaimana kita mau cari nilai x ini? Berarti kan ini yang ada nilai x itu kan cuma 2x ya kan. Ini kan minus 5, ini 7. Jadi si x ini mau sendirian di sebelah kiri. Jadi 2x-nya ini. Minus 5-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Kenapa? Karena kita mau cari nilai x. Berarti anggaplah si minus 5 ini kita usir dari sebelah kiri. Pergilah kamu, katanya. Pergi dia, si minus 5 ini ke sebelah kanan. Ingat, kalau dia pindah, minus 5 ini kan pindah ke sebelah kanan. Berarti ini kan minus. Nah, kalau dia pindah, maka berubah tanda jadi positif. Kalau di sini positif, pindah jadi negatif. Oke, berarti 7 tambah 5 berapa? 12. Maka ini kan tinggal 2x. Nah, ini kan ada x-nya. Selanjutnya si x ini mau sendirian. Berarti 2-nya ini diusir lagi. 2-nya nih diusir. Pergilah kamu, kata si x-nya.
pergi 2-nya ke sebelah kanan. Ini kan 2x itu berarti artinya 2 kali x. Oke, ini yang positif 7. Perhatikan, 2x kurang 5 sama dengan 7. Oke, kita mau cari nilai x-nya ini. Bagaimana kita mau cari nilai x ini? Berarti kan ini yang ada nilai x itu kan cuma 2x ya kan. Ini kan minus 5, ini 7. Jadi si x ini mau sendirian di sebelah kiri. Jadi 2x-nya ini. Minus 5-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Kenapa? Karena kita mau cari nilai x, berarti anggaplah si minus 5 ini kita usir dari sebelah kiri. Pergilah kamu, katanya. Pergi dia, si minus 5 ini ke sebelah kanan. Ingat, kalau dia pindah, minus 5 ini kan pindah ke sebelah kanan. Berarti ini kan minus. Nah, kalau dia pindah, maka berubah tanda jadi positif. Kalau di sini positif, pindah jadi negatif. Oke, berarti 7 tambah 5 berapa? 12. Maka ini kan tinggal 2x. Nah, ini kan ada yang ada x-nya. Selanjutnya si x ini mau sendirian. Berarti 2-nya ini diusir lagi. 2-nya ini diusir. Pergilah kamu, kata si x-nya. Pergi 2-nya ke sebelah kanan. Ini kan 2x itu berarti artinya 2 kali x. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian pindah menjadi bagi, berarti 12 dibagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6. Oke. Saya selanjutnya. Nah, ini dalam bentuk positif 7-nya. Kalau ini dalam bentuk negatif 7-nya. Berarti 2x kurang 5 sama dengan minus 7. Kita mau cari x lagi. Berarti siapa yang diusirnya lagi? Minus 5. Pergilah kamu, katanya. Jadi minus. Ini kan minus, pindah jadi positif. Berarti minus 7 tambah 5. Jadi minus 7 ditambah 5. Artinya gini, kalian punya utang 7. Lalu dibayar 5. Masih ada utangnya? Masih. Berapa? 2. Jadi 2x sama dengan minus 2. Minus ini kita anggap utang aja. Lalu kita mencari x. Berarti siapa lagi diusir? 2. Jadi minus 2 dibagi 2. Minus dibagi positif, maka hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. 2 bagi 2, 1. Jadi x sama dengan yang pertama adalah 6 dan yang kedua adalah minus 1. Berarti himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7 itu ada 2. Yang pertama adalah minus 1 dulu ya. Dan yang kedua adalah 6. Jadi seperti ini. Paham ya?